Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video Bu Eka kali ini yang akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi aljabar. Bu Eka membuat video ini dengan harapan anak-anak bisa lebih memahami materi meskipun kita sedang belajar secara daring ya, karena pandemi masih belum selesai. Oke, materi ini sebenarnya yang pertama adalah mengulang dulu dari materi minggu lalu ya, tentang aplikasi turunan fungsi aljabar. Yang pertama kita bahas dulu tentang gradien. Gradien atau nama lainnya adalah kemiringan garis. Oke, kemiringan garis itu kita peroleh dari mana? Dari suatu fungsi atau suatu persamaan kurva atau dari fungsi grafik yang diketahui. Jadi misal diketahui fungsi grafik ya, kita lambangkan dengan fx. Kemudian untuk mencari gradien ini simbolnya adalah M. M-nya itu kita cari dari f aksen x atau turunan pertama dari fx. Berikutnya yang kedua, setelah kita mengetahui gradien atau kemiringan garis, yang kedua adalah menentukan persamaan garis singgung. Ya, di sini nanti saya singkat dengan PGS. Persamaan garis singgung. Biasanya di soal itu diketahui ada fungsi grafik, ya. Fungsi grafiknya adalah fx. Lalu kita harus mencari yang namanya gradien atau M sama dengan F aksen X. Lalu juga diketahui yang namanya titik singgung. Kita namakan di sini titik singgungnya adalah A, B. Dari yang diketahui ini tadi, maka untuk menentukan persamaan garis singgung, rumusnya adalah Y min B sama dengan M kali X min A. A dan B-nya berasal dari titik singgung, lalu M-nya berasal dari gradien ini tadi. Nah, karena M di sini nanti adalah sebuah angka, maka M yang di sini diperoleh dari F aksen A. Jadi setelah F itu diturunkan menjadi F aksen X, maka nanti X-nya lalu diganti dengan A yang berasal dari titik singgung. Ya, saya berikan contoh soal. Oke, contohnya kita tulis dulu. Misalkan diketahui ya, sebuah grafik fungsi yang memiliki persamaan fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x plus 10. Ya. Lalu grafik ini melalui titik P yang koordinatnya 2,16. Yang ditanyakan adalah tentukan persamaan garis singgungnya. Nah, dari soal yang kita berikan ini, pertama yang kita ketahui tadi adalah persamaan grafiknya yaitu x pangkat 3 plus x kuadrat plus 3x min 3x plus 10. Lalu kita turunkan dulu f aksen x sama dengan 3x kuadrat plus 2x min 3. Lalu ada lagi yang diketahui tadi adalah P sama dengan 2,16. Ini tadi yang kita namakan titik singgung. Ini kita anggap sebagai A,
ini kita anggap sebagai B. Nah, setelah diturunkan, maka X-nya kita ganti dengan A, yaitu 2, agar nanti dia menjadi nilai gradien atau M. Kita substitusikan dulu, X-nya kita ganti 2. 2 kali 2 min 3. 2 kuadrat 4, 4 kali 3 12, 2 kali 2 4, min 3, sama dengan hasilnya 12 tambah 4 kurangi 3 adalah 11. Jadi M-nya adalah 11. Kemudian kita rangkai pada rumusnya persamaan garis singgung, yaitu Y min B sama dengan M kali X min A. Y min B, B-nya 16, M-nya 11, X min 2. Y min 16, ini 11 kali X adalah 11X, 11 kali min 2 adalah min 22, sehingga Y sama dengan 11X min 22 plus 16, Y sama dengan 11X min 6. Inilah persamaan garis singgung pada grafik fungsi X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X plus 10 yang melalui titik P dengan koordinat 2,16. Sampai di sini mudah-mudahan penjelasannya bisa diterima. Berikutnya adalah materi yang ketiga, yaitu persamaan garis normal, saya singkat dengan PGN. Sebelum masuk ke materinya, sekarang saya berikan ilustrasi dulu ya. Misal saya punya grafik. Ya, misalkan grafiknya begini ya. Ini grafik fx. Grafik fx ini menyinggung sebuah garis. Nah, ini garisnya adalah misalkan persamaan garis singgung. Disebut garis singgung karena dia menyinggung grafik fx di satu titik. Kemudian yang dinamakan garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan persamaan garis singgung. Jadi misalkan saya buat sembarang garis di sini, misalkan di mana garis ini tegak lurus, maka garis yang merah ini namanya adalah persamaan garis normal. Rumusnya sama ya, yaitu Y min B sama dengan M N ya, persamaan gradien untuk garis normal dikali X min A. Jadi sama dengan rumus dari persamaan garis singgung. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini bahwa karena garis singgung dan garis normal itu letaknya sejajar, tegak lurus ya, dan syarat dua buah garis itu dikatakan tegak lurus. Apa teman-teman? Apa anak-anak? Syarat dua buah garis dikatakan tegak lurus itu jika M1 kali M kedua itu sama dengan min 1. M1 ini berarti gradien garis yang pertama, M2 ini gradien garis yang kedua. Jadi ketika M1 sudah diketahui, untuk mencari M2-nya tinggal M2 sama dengan min 1 per M1. Ini nanti yang akan kita lanjutkan pada contoh yang sebelumnya tadi. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah contoh untuk menentukan persamaan garis normal. Diketahui grafik fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4x min 5. Melalui titik A, koordinatnya 1,3, tentukan persamaan garis normal. Yang pertama tentu kita mencari turunan pertama dari grafik fungsi yang diketahui pada soal. Ya, misalkan fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4x min 5, maka turunan pertamanya adalah 6x kuadrat min 12x plus 4. Kemudian kita tentukan M-nya dengan mensubstitusi X ini dengan 1. Maka 6 dikali 1 kuadrat min 12 kali 1
plus 4 sama dengan 6 min 12 plus 4 sama dengan min 2. Nah, ini kita anggap dia sebagai gradien dari garis singgung. Nah, karena yang diminta adalah persamaan garis normal, di mana tadi kita sudah melihat bahwa persamaan gradien garis singgung dengan gradien garis normal itu kalau dikalikan adalah min 1. Sehingga untuk mencari persamaan garis normal adalah min 1 per ms. Ya. Di situ sudah diketahui ms-nya, maka mn-nya adalah 1 per min 2 sama dengan 1 per 2, sehingga persamaan garis normalnya adalah y min b sama dengan mn kali x min a. Y min 3 sama dengan setengah kali x min 1. Ini y min 3 sama dengan setengah x min setengah, y sama dengan setengah x min setengah plus 3, maka y sama dengan setengah x min setengah tambah 3 adalah 2 setengah, atau 2 setengah adalah 5 per 2. Jadi ini persamaan garis normal untuk soal contoh yang kedua ini tadi. Oke, materi berikutnya adalah interval fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Di sini saya buatkan ilustrasi dulu biar anak-anak lebih paham. Misal saya punya sebuah grafik fungsi yang gambarnya ungu ini. Namanya di sini adalah fx, gitu aja. Dari potongan grafik ini anak-anak bisa melihat ya bahwa ada grafik yang arahnya naik, ada yang turun, lalu naik lagi. Nah, lalu di sini saya beri garis putus-putus yang menandakan bahwa ini seakan-akan dia membagi grafik yang area ini menjadi 2 sama besar. Lalu garis yang ini dia membagi grafik ini menjadi 2 area sama besar ya, misalkan seperti itu. Nah, garis putus-putus dengan grafik ini kan berpotongan. Andai kan berpotongan, dia berpotongan inilah yang nanti dinamakan, kalau di atas itu namanya adalah maksimum lokal, lalu yang di bawah ini dinamakan minimum lokal. Kenapa ada lokalnya? Sekarang gini, kalau dilihat di sini, ini kan grafik dia ada titik puncak yang letaknya paling tinggi. Paling tinggi itu untuk potongan gambar ini aja. Tapi ketika garis yang ini saya perpanjang lagi sampai ke atas, maka titik ini kan tidak menjadi titik puncak atau titik yang paling atas. Begitu pula untuk ini. Ini saya namakan titik minimum lokal karena kalau garis yang ini saya perpanjang lagi sampai ke bawah, maka titik yang di sini bukan titik yang paling rendah karena masih ada ini tadi yang saya perpanjang sampai ke bawah. Ya, mudah-mudahan jelas. Berikutnya, di dalam potongan grafik ini anak-anak melihat di bagian-bagian mana dia naik, turun. Di sini dia naik ya, jelas ya dari gambarnya. Lalu di bagian ini dia turun, di bagian ini dia naik lagi. Lalu yang bertempat di titik puncak ini, maksimum dan minimum, inilah nanti yang dinamakan letak titik stasioner ya. Ini juga letaknya titik stasioner. Oke, sekarang apa bedanya atau bagaimana ciri-ciri interval fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner ya. Untuk fungsi naik itu syaratnya adalah f aksen x lebih dari 0. Lalu fungsi turun adalah f aksen x kurang dari 0 dan stasioner syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0.
Ya. Kita berikan satu contoh soal. Oke, kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Sudah saya tuliskan di sini. Diketahui grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 15x kuadrat plus 63x plus 2. Tentukan interval fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Pertama-tama tentu kita akan mencari turunan dari grafik fungsi yang sudah diketahui pada soal. Saya tuliskan dulu soalnya. Seperti ini. Maka turunannya adalah 3x kuadrat min 30x plus 63. Oke. Yang pertama, fungsi naik. Tadi syaratnya fungsi naik adalah f aksen x lebih dari 0. Maka daripada nanti ngitung 3 kali, sebentar. Saya hapus dulu yang ini. Oke. Dari sini kita bisa bagi dengan 3, 3-nya kita letakkan di luar. Ini jadi x kuadrat min 10x plus 21. Ini ya. Lalu yang di dalam kurung ini kita faktorkan sekalian. X kuadrat itu dari x dengan x, lalu min 10x dan 21. Cari dua angka. Kalau dikalikan hasilnya 21. Kalau di jumlah hasilnya min 10, yaitu min 7 dengan min 3. Oke. Sampai di sini lanjut ke pertanyaan pada soal. Yang pertama adalah interval fungsi naik. Tadi syaratnya adalah f aksen x lebih dari 0. Dari sini di atas tadi sudah kita faktorkan. 3 kali x min 7 kali x min 3 lebih dari 0. Di sini kita peroleh x-nya sama dengan 7. Di sini kita peroleh x-nya sama dengan 3. Lalu kita buat di garis bilangan. Karena tidak ada sama dengannya di sini, maka selangnya adalah terbuka. Nanti bisa dilihat lagi catatan waktu kelas 10. Berikutnya, 3 dan 7 sudah saya letakkan di garis bilangan. Berikutnya adalah kamu lihat ya, koefisien x kuadrat di sini ya. Koefisien x kuadrat dari turunan. Kalau x kuadratnya positif, maka di sini kita letakkan positif, lalu tandanya bergantian di interval yang sebelahnya. Selanjutnya, kalau interval naik tadi syaratnya adalah f aksen lebih dari 0. Ya, kalau lebih dari 0, maka yang diarsir adalah yang positif ya, lebih dari 0. Ini kita arsir. Ini kita arsir, sehingga sampai di sini kita bisa menentukan bahwa fungsi naik ada pada interval x kurang dari 3 atau x lebih dari 7. Oke, yang berikutnya adalah interval fungsi turun. Syaratnya tadi adalah f aksen x kurang dari 0. Secara garis bilangan sama seperti saat kita mencari interval fungsi naik tadi ya, di sebelah sini. Angkanya juga sama. Tanda dari masing-masing interval juga sama, plus min plus. Karena yang diminta adalah kurang dari 0, maka yang diarsir adalah yang negatif. Sehingga interval fungsi turun adalah x lebih dari 3 kurang dari 7. Dan yang terakhir untuk interval stasioner, syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0, sehingga langsung nilainya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 7.